Kita ke informasi lainnya, Saudara. 64 kepala SMP di Kabupaten Indragiri Hulu Riau mundur. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI Riau mengatakan mundurnya puluhan guru ini karena adanya tindak pemerasan yang dilakukan LSM dan oknum kejaksaan terkait dana bantuan operasional sekolah. Puluhan guru di Kabupaten Indragiri Hulu Riau mundur. Pengunduran diri dilakukan karena merasa tertekan diperas oleh LSM dan anggota kejaksaan saat menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Ketua LKBH PGRI Riau mengungkapkan kondisi ini terjadi sudah sejak 2016 lalu. Kepala sekolah mendapat tekanan akibat pemanggilan yang dilakukan oleh anggota kejaksaan yang diduga tidak sesuai prosedur. Pemanggilan kepala sekolah dilakukan via telepon dan tidak dilakukan secara tertulis sesuai aturan. Mereka pernah dipanggil pihak BPON untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi berapa kali mereka dipanggil dalam pemeriksaan, mereka merasa tertekan. Artinya mereka tertekan dalam bentuk adanya indikasi pemerasan. Pemerasan yang terjadi dari 2016 sampai 2020. Laporan tersebut berasal dari LSM Tipikor Nusantara. Dan kita telah melakukan tindak-tindakan seperti mencoba mencari kejelasan apakah LSM ini legal atau ilegal. Ternyata mereka ilegal. Kamis lalu, berbekal surat pengaduan dan pengunduran diri serentak 64 kepala sekolah menengah pertama di wilayahnya, Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengadu perihal tekanan mental yang dialami kepala sekolah hingga terjadi pengunduran diri massal itu. Ada beberapa hal yang perlu kita koordinasikan dengan KPK tentang tekanan mental bagi kepala sekolah sehingga terjadi pengunduran diri tersebut. Itu yang kita koordinasikan. Saran KPK diminta agar inspektorat memperdalam permasalahan tersebut. Nanti lanjutkan ke KPK. Akan kita koordinasikan dengan Komisi Kejaksaan. Kalau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kita bicara tentang ada nggak korupsi yang terjadi di sana. Kalau bicara etik, nanti kita akan bicara dengan Komisi Kejaksaan. Sebelumnya dalam audiensi dengan Dinas Pendidikan, ada kepala sekolah yang mengaku dipanggil dan diperiksa pihak kejaksaan atas laporan penggunaan dana BOS oleh sebuah LSM. Bahwa dicari-cari kesalahan mereka di dalam pengelolaan dana BOS sehingga mereka merasa tidak nyaman karena ada oknum-oknum LSM dan oknum-oknum lainnya yang sudah mengganggu mereka. Padahal kawan-kawan kepala sekolah merasa pengelolaan dana BOS mereka itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian mereka juga menyampaikan kepada kami sewaktu audiensi di mana mereka menyampaikan ada yang sekolah hanya dapat 53 juta per tahun, itu pun sering dijadikan objek dan dicari-cari kesalahan dalam pengelolaan dana BOS. Akibat pengunduran diri serentak para kepala sekolah menengah pertama ini, penandatanganan ijazah dan rapor pun jadi tertunda. Pihak Dinas Pendidikan juga meminta para kepala sekolah tetap bertugas demi lancarnya aktivitas belajar mengajar, sementara kasus dugaan pemerasan ini didalami. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Riau tengah mengklarifikasi dugaan pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan terhadap 64 kepala sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Para kepala sekolah ini mundur karena diduga mengalami tekanan mental dari sejumlah oknum di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan lembaga swadaya masyarakat terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Hari Setiono menjelaskan dugaan ini muncul setelah ada pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan atas indikasi penyelewengan dana bantuan sekolah, bantuan operasional sekolah maksud kami sejak 2016 lalu. Hari menambahkan Kejaksaan terus memantau perkembangan kasus ini dan diharapkan pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu akan memberikan klarifikasi Senin besok. Ada semacam dugaan 64 kepala sekolah di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau. Nah, itu mengundurkan diri. Diduga ada semacam intimidasi atau katakanlah pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Nah, kami juga respon itu, apakah benar berita itu, sehingga kami juga sudah mulai bergerak melalui asisten pengawasan atau Kejaksaan Tinggi Riau. Mereka juga sudah melakukan pergerakan untuk mengklarifikasi berita itu. Dan mudah-mudahan Senin mereka juga sudah melakukan klarifikasi. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, kita segera tanyakan pada jurnalis Kompas TV Michiko Frisdo di Pekanbaru Riau. Michiko, apa perkembangan terkini kasus mundurnya 64 kepala sekolah menengah pertama di Indragiri Hulu ini? Tadi selamat siang, saat ini kami melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau dan memang tampak di belakang kami sejumlah guru yang termasuk dalam 64 kepala sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu yang sedang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Tadi berdasarkan pantauan kami sekitar 10.30 atau setengah 11 waktu Indonesia bagian Barat, memang sejumlah guru ini datang bersama dengan tim kuasa hukumnya. Lalu 6 orang perwakilan guru tersebut bersama dengan tim kuasa hukum masuk ke ruangan untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Dan juga saudara, seperti yang sudah ada dengar juga di berita sebelumnya, memang ini ketidaknyamanan yang dirasakan 64 kepala sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu ini sudah dirasakan sejak 2015 karena adanya indikasi pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM Tipikor Nusantara dan oknum dari pihak kejaksaan. Lalu saudara, apa yang menjadi dampak pengunduran diri? Meskipun surat pengunduran diri telah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten itu lalu dikomunikasikan kepada Bupati, disebutkan Bupati dan dinas ini mengajarkan para kepala sekolah tetap melaksanakan tugasnya dan tidak mengundurkan diri. Lalu apa dampaknya? Di Kabupaten Indragiri Hulu ini berdasarkan catatan kami ada 381 kepala sekolah untuk tingkat SD dan SMP, dan itu saja sudah kekurangan sekitar 91 kepala sekolah. Dengan adanya pengunduran diri 64 kepala sekolah ini, itu artinya Kabupaten Indragiri Hulu semakin kekurangan kepala sekolah. Dan kita tahu proses pemilihan kepala sekolah itu juga tidak mudah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tentu itu membutuhkan waktu dan juga tidak sebentar. Tadi. Ya, Michiko, sudah sepekan tahun ajaran baru dimulai. Nah, lalu adakah informasi apakah para kepala sekolah ini tetap menjalankan tugas demi kelancaran kegiatan belajar mengajar atau seperti apa? Kalau dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, sepekan ini para kepala sekolah itu tetap masuk ke sekolahnya masing-masing, tapi tidak aktif melaksanakan tugas administrasi karena secara psikologis mereka juga sedang dalam keadaan yang tidak nyaman dan tertekan. Akibatnya lagi banyak urusan-urusan administrasi khususnya soal penantangan ijazah siswa sebetulnya seperti itu ini terbengkalai, dan tentu harapan kita masalah ini cepat selesai karena tantangan yang dihadapi oleh para guru dan juga siswa sistem pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 secara daring ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi apabila tidak ada kepala sekolah yang menjadi pemimpin, tentu ini akan menyulitkan proses belajar mengajar tadi. Baik, terima kasih Michiko Frisdo melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau.